Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihadihi wa man ihtada bisunnatihi ila yaumiddin wa ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi fid dharain amin ya arhamar rahimin. Wa an Su'aib bin Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'mini inna amrahu kulluhu lahu khairun ila akhirih. Rawahu Muslimun. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan tiada tepinya kepada kita semua, beserta keluarga besar kita, sahabat kita, dan terutama warga Borong Jamaah Masjid Bagus Salang yang insya-Allah senantiasa dirahmati, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya arhamar rahimin. Salawat dan salam kepadamu ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Apatah lagi hari ini kita akan membacakan lanjutan dan kita juga sudah memasuki rangkaian hadis-hadis tentang kesabaran di dalam kitab ini. Di antaranya hadis dari riwayat Suhaib bin Sinan di kitab Sahih Muslim. Ini berarti tidak terbantahkan, ini statusnya sahih, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min. Saya melihat setelah mempelajari hadis Nabi, inilah mungkin satu-satunya hadis yang ada kata ajaban, ta'ajjub. Jadi sudah menjadi bahasa Indonesia itu, takjub, ya. Nabi takjub, heran sekaligus bersyukur, berbangga, ya. Barunya ada hadis begini. Biasanya paling Nabi bersabda, mengatakan ini, Nabi melakukan ini. Tetapi ini dalam hadis Muslim ini ajaban, takjub. Jadi Nabi ketika berucap ini sangat bahagianya, sangat takjub dan heran. Ya, heran. Dan ini yang ditakjubkan oleh Nabi sangat masuk akal, sekaligus banyak berkah di dalamnya. Apa itu? Dia takjub terhadap perkaranya umat Islam. Kenapa itu? Kalau dia mendapatkan sesuatu yang baik, kemudian umatnya Rasul itu bersyukur, maka itu pahala keberkahan baginya. Kalau umatnya Nabi mendapatkan sesuatu yang tidak baik baru bersabar, maka itu juga kebaikan bagi dia. Jadi memang dua jenis jamaah. Kalau bukan mendapatkan yang kita suka, yang kita tidak suka. Pelajaran tentang ilmu sabar adalah pelajaran menghadapi yang kita tidak suka, yang kita anggap benar, ya, tapi belum tentu benar atau memang benar. Jadi saya garis bawahi, kita anggap benar, belum tentu benar, atau memang benar
tapi sikap kita, akhlak kita pilih dengan cara sabar. Ya, jadi dua. Kalau sesuatu yang kita suka enak, tidak sesak napas, cukup bersyukur saja. Ya, tetapi sesuatu yang sakit, tidak disuka, dibenci, ternyata ada di depan kita, itu adalah sabar. Ya, kata Rasul, orang itu pasti keadaannya cuma dua, bahagia atau sedih, sakit atau sehat, kaya atau miskin, ya, suka atau duka, dua saja. Jadi kalau positif, bersabar, syukur, dapat pahala. Kalau negatif yang kita dapatkan di hadapan kita, kemudian kita bersabar, itu juga kebaikan. Di sini takjubnya Nabi, semua dihitung pahala, dihitung kebaikan, dan dihitung berkah di sisi Allah. Jadi bisa setiap detik kita dapat kebaikan. Tiba-tiba kita dapat berita baik, bersyukur, itu berkah lagi. Ada berita yang tidak baik, kemudian bersabar, itu juga berkah bagi kita semua. Jamaah rahimakumullah. Kemarin kita pelajari tentang bahwa bersabar itu diawali dengan tidak mengeluh. Ya, tidak mengeluh. Ada hadis Nabi berikutnya yang mengatakan bahwa sabar itu ada 3 macamnya. Sabar menghadapi musibah, 1. Sabar menghindari kemaksiatan, 2. Dan sabar istiqomah melakukan kebaikan, 3. Kemarin kita juga sudah pelajari 3 tingkatan sabar. Sabar tidak mengeluh, sabar menerima pemberian Allah, dan bahagia, jangan kamu menerima, senang dan bahagia mendapatkan pemberian Allah. Jadi dalam kitab ini kalau mau dihubungkan, begini cara dihubungkannya. Saya ulang. Kalau ini tadi sabar tingkatan pertama, tidak mengeluh, kemudian menerima, dan bahkan orang itu mampu senang, senang dan bahagia diuji. Kalau menurut Rasul ada 3 tingkatan sabar. Sabar terhadap musibah dengan berurut, sabar dengan menghindari kemaksiatan, dan sabar istiqomah kebaikan. Kasih gabung ini. Kasih gabung. Apa artinya? Tingkatan pertama adalah sabar menghadapi musibah. Sehingga ketika kita menghadapi musibah, yang sikap utama yang paling menonjol yang kita harus lakukan adalah jangan langsung mengeluh. Kenapa begini? Ya kan, gara-gara kita itu. Ya, kalau bukan tidak terjadi ini, seandainya. Mohon maaf. Apalagi orang yang sabar itu sangat dilarang mengatakan seandainya. Silahkan ucapkan banyak bahasa, tapi bahasa yang baik. Salah satu bahasa yang dianggap baik, ini dianggap baik, padahal dilarang oleh Nabi, yaitu kata-kata walau. Kata Rasul, hindari kata-kata walau, terutama ketika mendapatkan musibah atau sesuatu yang tidak baik. Seandainya. Apa kata Rasul? Walau min kalimatis syaitan. Kata ucapan lau, jadi lau itu artinya walaupun, ya, jadi lau itu walaupun bahasa Arab mungkin sudah menjadi bahasa Indonesia, ya, walau, jadi walaupun atau seandainya berarti terjadi atau tidak, ya, tidak terjadi. Seandainya begini, sehingga dulu masuk ke ini, jadi makia, seandainya begini tidak terjadi maki begini, kecelakaan maki apa, nauzubillah, misalkan, ya. Maka silahkan pilih kata yang baik, ya, tapi jangan menggunakan pakai seandainya, terutama ketika marah, ketika mendapatkan musibah. Itu kata Rasul. Apa tadi di sini katakan? Min kalimatis syaitan. Kata lau itu adalah kalimatnya syaitan. Nauzubillah min zalik, ya.
Jadi dalam artinya ini dihindari dalam arti kita tidak menerima atau mengeluh, ya, mengeluh. Oke, kita lanjut. Mengeluh, menerima, sabar. Tingkatan menurut Rasul, musibah. Ketika musibah jangan mengeluh. Sabar tingkatan kedua yaitu menghindari kemaksiatan. Nah, yang dibutuhkan adalah sikap yang kedua. Sikap yang kedua yaitu menerima cobaan. Wah, lain-lain saya rasa ini. Saya sudah terbiasa, mohon maaf, sudah terbiasa minum. Sudah terbiasa ada yang orang nauzubillah sudah terbiasa narkoba. Ya kan? Ketika dia bersabar untuk meninggalkan kemaksiatan itu, ya kan? Pasti ada goncangan di tubuhnya. Saya terbiasa ini. Dulu saya tidak pernah berpuasa, sekarang baru berpuasa. Saya tidak terbiasa ini. Maka Anda harus sikap Anda menerima. Belum lagi ya tahu rajinnya, ya kan? Mentang-mentang Ramadan, rajin berjamaah di masjid. Kalau bukan Ramadan tidak mau ji. Begitu kan? Ada biasa orang begitu kan? Macala-cala, pakana-kana, iya, dan seterusnya begitu. Main-main ji, macule-cule ji, tapi ya, bagi orang kodong baru hijrah, pakai jilbab maki. Kemarin tidak pakai jilbab, begitu kan? Pakai ini, gitu kan? Terkadang kita mau hijrah, ini hijrahnya orang yang ahli kemaksiatan, kemudian dia sudah mulai taat beribadah, itu juga butuh sabar yang lebih tinggi. Bukan hanya sabar menghadapi musibah. Kalau musibah itu enak jamaah, karena langsung dari Allah, ya. Tapi kalau cobaannya bagi orang yang berusaha meninggalkan kemaksiatan, kemudian mau kodong berhijrah melakukan kebaikan, ya, memang ini ketika mohon maaf dibully, difitnah, ya, dicalla-calla, memang ini kelihatan yang calla itu ujung-ujungnya secara hakikat adalah Allah, ya kan? Atau pemberian dari Allah, takdir dari Allah. Tetapi yang nampak itu adalah yang melakukan adalah manusia, ya kan? Kang yang macalah manusia yang kita lihat. Makanya terkadang itu lebih sakit. Lebih sakit itu kalau ada yang sakiti manusia daripada Allah yang sakiti kita. Terkadang begitu, ya. Terkadang. Mohon maaf, misalkan ada seseorang mati dibunuh dengan mati karena penyakitnya. Kita sebagai keluarga pasti sama-sama sedih, ya. Pasti sama-sama ya harus ridho, harus sabar. Ya, pasti itu harga mati kita sabar. Tapi kalau sakit matinya karena sakit, misalkan ya, karena sakit, ya, itu pedih, berat, air mata menangis, memungkinkan menangis. Tetapi ketika ada keluarga kita meninggal tapi mati dibunuh, nauzubillah, dibunuh, ya kan? Yang mana lebih sakit? Yang mana lebih sakit? Ya kan? Walaupun mati karena penyakit, misalkan karena kanker apa, nauzubillah min zalik, karena dibunuh, memang ujung-ujungnya yang ambil itu nyawa ya malaikat maut. Siapa suruh malaikat maut? Ujung-ujungnya takdirnya kan Allah, suratan Allah, ujung-ujungnya Allah. Mati dibunuh, mati kecelakaan, penyakit, bahkan sambung tidur saja baru tidak bangun-bangun, ya kan? Ya itu namanya mati, meninggal. Nah, kalau begitu ujung-ujungnya Allah kan kasih. Nah, tetapi kalau terkadang itu cobaan yang Allah kasih itu nampak perbuatan manusia itu 2 kali lebih lipat sakitnya daripada murni dari Allah. Makanya musibah, sabar terhadap musibah itu level pertama. Sabar menghadapi dan meninggalkan kemaksiatan, menghadapi cobaan-cobaan ketika kita sudah belajar hijrah, itu ditingkatkan oleh ulama spiritual di sini dengan tingkatan sabar yang lebih tinggi daripada menghadapi musibah. Alasannya apa itu tadi? Kalau menghadapi musibah,
jelas itu kita nampak, dari Allah ini, sakit kak, malasa kak, dari Allah ini, ya kan? Tapi kalau ada sesuatu, gara-gara anda ini mohon maaf, anda ini tabrak kak, sehingga saya begini mak, keseleo mak apa, ya kan? Sehingga biasa orang baru senggol sedikit, baru apa sedikit, turun dari kendaraan, langsung menangis begini apa, ya kan? Tidak sabar, tidak apa, ya itu gara-gara kau ini lecet bisa dengan ya kan? Begitu. Jadi sabar terhadap meninggalkan kemaksiatan, seperti marah itu perbuatan baik atau kemaksiatan? Jawabannya adalah kemaksiatan. Betul, ya kan? Kenapa? Nabi SAW bersabda, la taqdab, jangan marah. Ya, okay? Kita berusaha menghindari ini. Berarti sabar ketika kita harusnya marah itu lebih tinggi makomnya daripada sabar kena musibah. Ya, kena musibah tadi sabar level pertama, itu tadi tidak mengeluh. Tapi sabar ketika menghindari atau tidak melakukan kemaksiatan, ya, itu level kedua karena dia menerima, ya, menerima. Saya pernah mendengar itu diskusi sama teman itu bahwa bulan Ramadan ini jadi tidak boleh marah. Pertanyaannya, kalau bukan Ramadan bisa marah? Iya, tuh, ya, begitu kah? Jadi sebenarnya ini Ramadan latihan. Sama juga PSM, Barcelona, Real Madrid sebelum bertanding pemanasan latihan dulu. Ini tempat latihan. Setelah Ramadan ini dilihat bagaimana kita digembleng, berhasil tidak masuk pendidikan diklat 1 bulan. Setelah Ramadan ada tidak perubahan? Kalau ada, berhasil itu Ramadan. Kalau tidak, kita gagal. Apa maksudnya? Kalau kita katakan ada orang marah, ya, ada hadisnya Nabi memang begini ya. Kalau anda marah, diajak single, diajak sparring sama orang, ya kan? Ada yang pakana-kana kita, ada yang mengganggu kita, katakanlah aku berpuasa. Dah, begitu kan? Ada hadisnya. Katakanlah ana asumu, saya berpuasa. Itu ada hadis Nabi. Kemudian di sisi lain, ketika kita mau marah, jangan marah bulan puasa ini, karena puasa tak. Betul. Tapi di sisi lain, kalau tidak puasa boleh marah. 1. Kalau bukan Ramadan, enak-enaknya kita marah. 2. Bagaimana? Jawabannya, ini marah harus dilatih ketika puasa. 1. Ini amarah, meninggalkan kemaksiatan, dalam hal ini amarah, kita lakukan ketika Ramadan, latihan ketika Ramadan. 2. Jadi kita latihan 2 ini. Di bulan Ramadan kita latihan menjaga marah. Di bulan Ramadan kita latihan puasa ini melatih kita untuk tidak marah. Loyo-loyo kan, kita kan beda itu kan kalau kenyangi orang dengan lapar-lapar. Ya kan? Ini momennya Ramadan. Nah, kalau begitu jamaah, kalau Ramadan 1 bulan berhasil kita menahan amarah, ya, selama puasa berhasil menahan amarah, masa bulan Syawal tidak kita aplikasikan, ya kan? Ini sebenarnya Ramadan bukan hanya mengganti jadwal makan. Jadwal makan biasa, makan pagi jam 7, makan siang, makan malam, belum lagi cak-macaknya, ya kan? Belum oke. Ya, kalau malam bagaimana? Kalau puasa bagaimana? Ramadan bagaimana? Ya kan? Ya, malam kita sebelum subuh atau setelah maghrib. Ya, ini Ramadan, apakah fungsinya mengganti jadwal makan saja? Jadwal makan, atau sebenarnya mengganti kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik? Kalau kita sudah terbiasa, alhamdulillah. Kenapa ada orang tarawih 8 rakaat? Ya, 20 rakaat dan seterusnya. Sebenarnya kita juga dilatih sabar. Sabar tingkatan ketiga. Yaitu apa kata Rasul? Istiqomah melakukan kebaikan. Lalu apa tadi yang ketiga di sini? Gembira
Bukankah orang kalau beribadah gembira? Maka sabar tingkat ketiga adalah gembira menghadapi kesulitan. Siapa bilang tidak enak itu puasa tarawih 20 rakaat, salat tarawih 20 rakaat? Iya kan? Ada orang rata-rata 8 ji. Kita 20 di sini. Ya. Oke. Siapa bilang kalau khataman itu 30 juz tidak lama menguras waktu kita? Lama. Tapi kalau kita tidak sabar, dianggap lama. Tapi kalau sabar itu dinikmati. Nah, makanya ketika kita, kenapa rata-rata itu tonji itu 1 saf, 2 saf, jamaah 20 rakaat. Yang lain 8 rakaat kah pasti itu tonji dari tahun-tahun, tidak bertambah itu. Ya. Kalau ditanya, dan rata-rata misalkan yang 8 rakaat kebanyakan apakah anak muda atau anak apa, tapi yang 20 rakaat kenapa rata-rata orang tua? Saya lihat di malam pertama rata-rata orang tua, pensiun apa, ya kan, giginya mungkin sudah goyang, ompong, ya itu kenapa itu? Ya kenapa bukan anak kecil, anak apa? Iya begitu. Kalau ditanya yang mana ya gasing? Ya ada deng gasing sini, tidak ada ji. Ya gasing deng gasing, pasti deng gasing paling gasing. Siapa yang gasing? Siapa yang kuat? Anak-anak, anak muda atau orang tua? Pasti anak muda yang kuat, lebih semangat. Kita kodong rematik maki, asam aurat maki, apalagi kolesterol maki, ya itu. Tapi kenapa orang tua bisa bertahan? Karena dia bahagia. Saya bersyukur 2 saf, 3 saf, kalau di 20 rakaat kemarin, Masya Allah, ada orang mungkin cuma setengah saf, ini luar biasa banyak. Itu artinya orang tua ini bahagia 20 rakaat. Saya juga di sini di masjid biasa kecil-kecilan survei, ya. Biasa saya cepat datang. Kenapa yang paling cepat datang? Ya, itu orang tua juga. Bahkan orang tua kita, mohon maaf, ya yang pakai kursi situ, dia bahkan yang cepat datang. Dia tumpah, mohon maaf, sholatnya tidak berdiri kasihan, iya kan? Jalan paling lama, usia mungkin paling sesepuh. Toh kenapa dia paling cepat datang ke masjid? Nah nikmati itu, nah nikmati. Itulah level ketiga dari sabar. Bukan hanya tidak mengeluh, bukan hanya menerima, tetapi tingkatan yang ketiga adalah istiqomah dalam ibadah. Dalam hal ini adalah dia gembira melakukan ibadah, melakukan apa yang sudah dia lakukan ini, walaupun ini berat, walaupun ini susah, ya, itu dia lakukan lillahi ta'ala. Begini sebenarnya. Nah, karena kalau begitu, Ramadan kita sudah belajar sholat lail, sholat tarawih. Saya ajak pribadi dan segenap jamaah, kalau begitu tidak ada salahnya kita menjadi sabar level ketiga, yaitu istiqomah kebaikan. 1 bulan ini tak kalah biasa maki sholat sudah isya, ya, sholat tarawih, sholat lail, sholat witir sudah terbiasa maki. Kalau begitu jamaah, sudah Ramadan, ambil ini, ambil juga ini. Ya kan? Kalau sekarang 20 rakaat, 8 rakaat, ya minimal berapalah sholat malam kita, witir kita. Jadi ini namanya istiqomah dalam kebaikan. Ya, begitu. Dan saya juga bersyukur di masjid ini program khatam Al-Quran itu setiap bulan, bukan hanya bulan Ramadan ya, Pak Ketua ya, Pak Haji, bukan ya, setiap one day one juz, ya kan? Di masjid yang lain mungkin cuma Ramadan one day one juz. Atau bahkan di rumah atau ada orang cuma khatam Al-Quran cuma Ramadan, ya kan? Atau cuma yang mau mengaji cuma bulan Ramadan. Sudah itu 11 bulan Ramadannya ambu-ambuan berdebu di rumah, tidak pernah berdebu tidak pernah dibuka. Pantasan Al-Qurannya masih kelihatan baru, ya kan? Masuk Ramadan masih kelihatan baru juga. Ya kan, beda juga Al-Quran yang suka dibuka-buka, biasa robek ya kan, jilidnya, sampulnya, kentara bahwa suka dibuka, tak ada lipatannya, ada apanya, itu kan kentara. Untuk itu jamaah, saya minta pribadi dan segenap jamaah, kalau di bulan Ramadan kita diajari menghindari kemaksiatan, di luar Ramadan kita lanjutkan menghindari itu. Kalau di bulan Ramadan kita diajari untuk beribadah,
baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah, terutama ibadah sunnah diperbanyak. Di luar Ramadan, sabar tingkatan yang ketiga adalah istiqomah melakukan hal tersebut, ya, melakukan. Karena yang kita buru ini berkahnya Ramadan. Kalau bukan digembleng bulan Ramadan, kapan lagi? Kalau saya punya kakak dulu memang suka merokok. Kalau ada di sini ahli hisab, tapi alhamdulillah dengan didikan-didikan orang tua dan seterusnya, entah mengapa pas sudah Ramadan berhenti merokok. Ya, saya juga pribadi jamaah, saya juga pernah merokok. Ya, di sini direkam ini, silakan. Ya, saya pernah merokok. Saya juga pernah merokok, tapi sudah berhenti. Ya, rokokku dulu jamaah, mini. Mini. Nah, ada perokok di sini, mini. Ya, sekarang harganya hampir 30.000 kapan itu. Ya, dulu pernah. Ini ada mahasiswa ini baru tahu bahwa saya pernah merokok. Saya pernah tonji merokok. Ya, tapi hijrah. Sudah berhenti, ya kan? Momen itu adalah Ramadan. Nah, kakak itu berhenti. Ya, kalau 30 hari di siang hari, subuh sampai maghrib tidak merokok, ya kan? Tidak merokok. Kalau begitu kita ternyata bisa tidak merokok 12 jam. Ya kan, ini momentum kita pakai. Alhamdulillah ada yang berubah, ya kan? Nah, intinya begini, Ramadan kalau tidak bisa mendidik karakter kita, memperbaiki akhlak kita, bertambah lagi kita baca tentang akhlak, kalau tidak berubah, buat apa kita ada pengajian? Buat apa kita masuk Ramadan? Kalau begitu Ramadan depan jam makin hidup, misalkan, nauzubillah, ya kan? Tidak ada perubahan. Tapi kita mau, ya Allah, ini Ramadan ada berkahnya. Makanya kasih lagi kesempatan tahun depan. Kalau begitu tahun depan ada lagi targetku, berubah lagi ya Allah, tambah baik lagi ya Allah. Ada namanya apa? Komitmen, ya. Jamaah rahimakumullah, saya teringat kemarin tentang panjang atau pendek bacaan, terutama tentang witir, ya. Beberapa saat yang lalu ada pertanyaan mengatakan, yang mana itu benar Ustaz? Kalau rakaat terakhir witir baca Al-Ikhlas saja baru ruku, atau Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas baru ruku, ya, baru ruku. Alhamdulillah di masjid kita ini pilihannya tadi kita baca terikul, bukan hanya kul saja dibaca, kul huwallahu, tapi terikul. Tapi ada saudara kita, sahabat kita, sama-sama Islam tapi mungkin di ormas atau ada paham di seberang itu, cuma witirnya itu cuma Al-Ikhlas saja, ya, bukan terikul. Ya. Setelah mengkaji, sebenarnya dua-duanya ada riwayatnya. Jadi mengapa ada golongan sebelah ngotot itu? Witir itu cuma satu, penumpunya Al-Ikhlas saja, baru itu ruku. Di masjid kita ini Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Saya juga di daerah utara begitu. Saya dibesarkan begitu, terikul di daerah utara sana. Iya. Oke. Kemudian kalau begitu yang mana? Nah, ada kajian ulama spiritual. Kalau sama-sama memiliki dalil, maka cari dalil yang paling banyak barakahnya, yang paling banyak pahalanya. Sebelum tentang witir ini, kita masuk misalkan surah Al-Fatihah. Di dalam surah Al-Fatihah ada kata-kata Maliki Yaumiddin, ya. Maliki Yaumiddin. Oke. Kalau misalkan menurut mazhab Maliki atau menurut riwayat kalau qiraat itu qalun, ya. Itu kalau Maliki di situ ketika baca Maliki dengan cepat. Jadi dia caranya Maliki Yaumiddin, ya kan? Maliki Yaumiddin, cepat. Kalau kita Imam Syafi'i atau ini Al-Imam Asim, oke, kita tambah alif di situ, tambah alif. Sehingga kita baca bukan Maliki Yaumiddin. Bagaimana cara baca Al-Fatihah kita? Ada alifnya. Ada ma baru alif. Mali, ya kan? Ini yang kita baca secara umum. Ya, di mushaf kita ini rata-rata. Maliki Yaumiddin. Pertanyaannya, ini dua imam, dua-duanya berbeda, tetapi dua-duanya punya hadis sahih semua. Kita sebagai murid pusing maki, yang mana ini?
Kalau mazhab ulama spiritual, termasuk Imam Syafi'i itu, karena dia kental dengan ilmu spiritualnya, dia pilih pendapat ada alif di situ. Kenapa? Ada huruf di situ satu. Kita pernah dengar, siapa baca Al-Quran satu huruf, ya, pahalanya berapa? 10. Belum lagi kalau Ramadan, ya, pahalanya bisa berkali lipat. Oke, kali 70, kali berapa, kali berkali lipat. Nah, kalau baca Maliki tidak ada alifnya. Ya. Oke. Tapi kalau Maliki, oke, ada alifnya. Berarti kalau ada alifnya ada huruf. Kali 10 bertambah pahalanya. Ya, belum lagi Ramadan, tambah lagi. Nah, Imam An-Naisaburi dalam tafsirnya Gharaibul Quran menghitung mulai dari bismillah sampai waladdallin. Ada yang sudah pernah hitung berapa jumlah hurufnya. Hebatnya tuh ulama itu, ya. Kalau mau tahu setiap surah berapa hurufnya, Al-Baqarah, ya, Al-Baqarah saja itu kalau dibaca luar biasa, 2 juz setengah. Ulama kita sudah nahitung nih berapa hurufnya. Yasin, Al-Kahfi, kemarin kita baca Al-Kahfi, berapa hurufnya? Kali nih. Kalau mau hitung-hitung matematika kali 10 nih. Kalau Al-Fatihah hurufnya menurut beliau, ya, 123, hitung sendiri, ya, 123 hurufnya apa? Al-Fatihah. Tapi versi apa? Yang Mali ada alifnya 123. Kalau versi tanpa alif berapa hurufnya? 122 hurufnya, ya. Kalau begitu bagaimana? Kalau 122 kali 10 berapa pahala tak? Kali lagi lipat ganda Ramadan, itu pahala kita, ya. Nah, kemudian kalau ada yang ada alifnya, Maliki Yaumiddin, 123 kali 10 kali lagi Ramadan, dapat lagi pahala lipat ganda. Masya Allah, ya. Oke, kita kembali ke witir. Ada orang baca Al-Ikhlas, ya, sejumlah pahala, ya. Kemudian ruku, berarti dia dapat pahala 1 surah. Ya, kita baca Trikul, dapat pahala Al-Ikhlas, dapat pahala Al-Falaq, dapat pahala apa lagi? An-Nas. Berarti orang yang baca Kul Huwa saja kali 29, mungkin ini Ramadan kita 29, kemungkinan kecil 30, kemungkinan besar 29, anggaplah 30 lah supaya gampang dihitung. Berarti 30 Al-Ikhlas kita baca setiap witir. Tetapi kalau kita penumpuknya Pak Imam kita, makmum juga dapat pahalanya, berarti setiap Ramadan, setiap witir, belum lagi kalau sebelum sahur Anda sholat sunat semua, Masya Allah, berarti ini saja di masjid, Al-Ikhlas kita 30, Al-Falaq kita 30, An-Nas kita 30. Dibanding ini cuma 30 Al-Ikhlas. Ini saja 30, 90 memang nih. 30 dengan banding 90. Kali 10. Kali lagi lipat ganda. Kalau begitu. Kalau ulama spiritual, kalau dua-dua hadisnya sahih begini, ya, dia memilih bagaimana yang banyak barakatnya. Ya, banyak barakatnya, ya. Makanya saya minta dan rekomendasikan pengurus masjid jangan makin berubah. Kalau witir tak begitu, tetap witir. Nah, cuma di sini ada yang teman-teman biasa ceramah di sini. Nah, oke, atau teman-teman yang punya masjid tetangganya di rumahnya, bagaimana Ustaz? Kalau di masjidku witirnya tak kalah kul huwallahu, atau kalau kami kodong keliling-keliling di sini, ya, kalau dapat 8 rakaat di rumah, apalagi kalau sambung, ya kan, kalau sambung 20, kalau 20 kita ikut terus. Nah, kalau witirnya cuma Al-Ikhlas. Nah, ini jamaah. Semoga ada teman dai yang mendengar atau sampaikan ini sahabat-sahabat saya, kalau tak kalah witir cuma kul huwallahu, masa diprotes ke imam, ya kan? Itu kan haknya orang, pengurus masjid, ya kan? Haknya juga imam, ya. Tapi ingat, ada namanya, ya, ini ilmu mahal ini, macule-culena atau pandritata. Apa itu? Ini ilmu-ilmu rahasianya pandrita kita. Memang imam itu cuma baca kul huwallahu,
Ya. Tapi saya sebagai makmumnya, ya, ku tambahi. Kan cepat aja itu baca, cepat aja. Ku tambah, apalagi ku tahu imam ini mes jika qul huwallahu-nya baca, imamnya witirnya. Ya, ya, tidak ada salahnya. Nah, apalagi cara baca saya kan cepat aja juga. Al-Falaq, paling-paling saya terlambat 2 detik, 3 detik baru ruku. Yang saya lakukan adalah membaca juga trikul, sehingga kebiasaan kami trikul dibaca ketika rakaat penutup di witir itu istiqomah kita lakukan. Nah, istiqomah kita lakukan. Ya, ada orang kalau witir juga, tidak witir juga. Itu kan istiqomah ya. Istiqomah tidak. Istiqomah tidak. Mohon maaf, termasuk di Mekah witirnya cuma qul huwallahu ahad. Ada Pak Ustaz Lukman di sini. Nanti tanya ke Ustaz Lukman, tanyai. Ya, witirnya di Mekah, Madinah qul huwallahu ahad saja, satu. Itu saja satu. Ya, tapi dulu pernah juga trikul. Tapi ulama-ulama kita apalagi kan kalau di sana cara bacanya kan lama-lama ya. Sudah habis waktu. Alhamdulillah. Ada sesi pertanyaan 3 menit, 4 menit sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini. Alhamdulillah bil alamin. Kalau begitu 1 menit penutup kita berikan kesimpulan. Yang pertama, sabar itu berat dan memiliki 3 tingkatan. Sabar menghindari musibah, sabar menghindari kemaksiatan, dan sabar istiqomah dalam keadaan senang melakukan kebaikan. Istiqomah inilah istiqomah yang paling susah kita istiqomah. Nabi dulu pernah didatangi sahabat, ya Rasulullah, kasih saya wasiat. Apa kata Rasul? Qul amantu billahi tsumastaqim. Ada dalam hadis arba'in ini ditulis bahwa katakanlah, berimanlah kepada Allah, lakukanlah ibadah. Istaqim, kemudian istiqomalah. Dan inilah nanti kalau orang yang istiqomah melakukan kebaikan, di dalam Al-Quran itu dikatakan innalladzina, sesungguhnya orang yang istiqomah dalam beribadah itu dia tidak takut ketika ajal menjemputnya. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ada orang dipanggil malaikat di hadapan Nabi ini, apalagi malaikat maut, takut toh. Jadi ini jamaah, orang ketika meninggal minimal yang dia hadapi 2, takut dan sedih. Ya, takutnya itu karena sakit kapan ini malaikat dicabut nyawanya. Saya kan oke. Kena saja puntung rokok kaki ini sakit, apalagi roh ditarik dari kaki ini sampai ke atas, bagaimana sakitnya? 1. Yang kedua, ada orang tidak takut, berani. Ya, biasa orang kan terbiasa menahan sakit kodong. Ya, ada orang memang sabar begitu. Tapi sedih, jadi 2 ini kita hadapi. Takut dengan sedih. Sedih apa? Kalau meninggal istriku, siapa kasih makan? Ya, kalau meninggal anak-anakku, siapa antar jempuki? Kalau meninggal anuku, mahasiswaku, siapa mengajar ki? Siapa ini? Ya kan? Ini masjid siapa imam, siapa azan, siapa ini, ya kan? Gitu. Itu sedihnya itu tidak lagi, tidak temanku, teman bulu tangkisku, teman jamaahku di masjid, tidak ketemu bagaimana? Itu sedihnya itu. Tidak kuliah mikodong anakku, tidak kuliah mikodong cucuku, ya itu kan. Jadi orang itu kalau mau meninggal yang dihadapi takut dengan sedih. Maka orang yang sudah terbiasa sabar tingkatan ketiga, apa tadi? Istiqomah. Di hadapannya ketika sudah ada malaikat maut, dia tidak takut. Alle mi malaikat, ya kan? Sedih, tidak sedih. Ada Allah yang jagai anakku sebentar. Ada yang jagai istriku, Allah. Bukan tetangga yang jaga istriku, menikah nanti sama tetangga, ya kan? Misalkan begitu, bukan. Tapi ada Allah yang jagai, Allah, ya, ada Allah yang jagai. Kalau begitu dia sudah hebat
di dalam bersabar. Kenapa? Apa tadi rumusnya? Sabar tingkatan ketiga adalah istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia orang istiqomah ini bahagia. Kalau ada orang ibadah masih menderita, belum bisa sabar tingkatan ketiga, baru sabar tingkatan pertama. Orang yang istiqomah beribadah, sabarnya bahagia, senang. Enak ini, enak memang khasiat tuh, enak. Nah, kalau ada yang bilang begitu, berarti sabar. Padahal menurut orang lain, sabar nu 20 rakaat, sabar nu 1 juz ini dibaca 1 malam. Iya, sabar tak? Tidak. Sebenarnya berat tonji juga, tapi karena kita senang, hobi, ya kan? Dan seterusnya. Demikian dari kami, kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita pelajari sama-sama di kitab ini, baik yang bicara maupun yang mendengar, bisa mengamalkan, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Bismillahi masyaallah la yarzuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana bi ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhana man yarana wasma' kalamana wadhkurna wa la tansana ya rabbal alamin. Rabbana fil lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian, mohon maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.